でプレーすることも少しは考えましたけど、やはり Bagaimana kita menyerang, bagaimana kita bertahan, termasuk masalah transisi yang akan kita selesaikan. Merujuk pada fakta yang ada, keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Di mana yang terbaru ini kita baru saja kedatangan pemain berdarah Belanda Indonesia Ole Romney yang membuat heboh media Vietnam hingga berbicara soal peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga berharap Ole Romney mampu meningkatkan daya gedor timnas Indonesia yang kini diasuh oleh pelatih Patrick Kluivert. Ex-presiden Inter Milan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi sehingga sesuai rencana. Media Vietnam CVN juga memprediksi bahwa kehadiran striker Oxford United itu dapat membuat timnas Indonesia memberikan kejutan dunia. Bahkan penyerang berusia 24 tahun itu disebut bisa membuat skuad Garuda semakin berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang setelah resmi menjadi WNI, Ole Romney diproyeksikan untuk membela skuad Garuda dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi. Ia diharapkan bisa memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Ya, untuk bisa mendapatkan tempat otomatis ke Piala Dunia, skuad Garuda wajib finish di posisi kedua tim teratas grup C. Sementara itu, jika finish di peringkat ketiga dan keempat, masih berkesempatan untuk melanjutkan di putaran keempat kualifikasi. Nah, berkaitan dengan persaingan di timnas Indonesia yang semakin ketat dan melihat segala hal yang terjadi, memang pada akhirnya cepat atau lambat timnas Indonesia akan upgrade level pemain juga. Di mana pemain-pemain yang dianggap belum mencapai standar baru yang ditetapkan mesti siap untuk tersingkir dan bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Peningkatan level di dalam tubuh Garuda ini lantas juga disorot oleh winger timnas Jepang Kaoru Mitoma yang menjadikan timnas Indonesia sebagai topik diskusi dengan pemain klub kasta tertinggi Liga Inggris yakni Joel Veltman. Veltman adalah pemain timnas Belanda yang memiliki keturunan Indonesia yang terus mengikuti perkembangan dari skuad Garuda. Ia juga mengetahui bahwa legenda timnas Belanda Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala di tim Merah Putih. Pemain berusia 33 tahun itu bahkan mengaku memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia jika mendapat izin dari FIFA. Menariknya, Veltman mengungkapkan bahwa rekan setimnya Kaoru Mitoma memuji skuad Garuda, di mana Kaoru mengatakan yakin bahwa tim Merah Putih bisa berbicara banyak dalam perjuangannya di ajang bergengsi kelas dunia yang kini tengah dipersiapkan. Kaoru Mitoma sendiri merupakan sosok winger yang kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Inggris Brighton and Hove Albion. Bersama Brighton, pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan total 27 penampilan, 6 gol, dan 3 assist di semua ajang pada musim ini. Kaoru juga telah berbicara banyak di level internasional bersama timnas Jepang, mengoleksi dengan total 26 laga dan 8 gol. Saat ini pun bintang Samurai Biru itu memiliki nilai pasar yang sangat fantastis, yakni di angka 782,17 miliar rupiah, dan di Brighton dia setim dengan Joel Veltman. Nah, di lain sisi dari itu, kehadiran Ole Romney, Dian Max, dan tim Guypens ke timnas Indonesia ternyata juga menimbulkan reaksi sedih dari pemain keturunan lain yakni Mauresmo Hinoke yang mengunggah ulang postingan PSSI soal ketiga pemain yang tengah mencium bendera Indonesia. Dalam unggahan ulang itu, Mauresmo Hinoke memasang emoji terharu di mana ia seakan sedih sekaligus bangga dua rekan seangkatannya itu akhirnya bisa membela timnas Indonesia mulai dari U20, U23 hingga senior. Ya, sebagai informasi, Mauresmo Hinoke awalnya diplot sebagai calon pemain naturalisasi. Ia sempat diikutkan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri di ajang Toulon Cup 2024 bersama 3 calon pemain naturalisasi lain yakni tim Guypens, Dian Max, dan Sam Ivel. Mentas sebagai penyerang, Mauresmo Hinoke paling menonjol ketimbang nama-nama lain di skuad timnas Indonesia U20.
Salah satu aksi menggila Mauresmo Hinoke ditunjukkan saat Garuda Nusantara menghadapi timnas Jepang U20, di mana pemainnya telah mencetak 1 gol dari 24 laga di Liga 2 Belanda bersama Top Os ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan Jepang U20. Ia bahkan mencetak satu-satunya gol timnas Indonesia U20 dalam laga yang dimenangkan Jepang U20 dengan skor 4-1 tersebut. Singkatnya, Indra Syafri memilih tim Gaipens, Dayanmak, dan Mauresmo Hinoke untuk lanjut proses naturalisasi menjadi WNI. Namun sayangnya Mauresmo Hinoke gagal mengikuti jejak tim Gaipens dan Dayanmak karena terganjal aturan FIFA. Ya, darah Indonesia yang dimiliki Mauresmo Hinoke berasal dari sang buyut dan sesuai aturan pemain bisa berpindah federasi jika memiliki garis darah Indonesia maksimal dari kakek atau neneknya. Ya, tapi meski Mauresmo begitu sedih lantaran gagal dinaturalisasi, kabar baik bersamaan datang di mana dua pemain diaspora yang berposisi sebagai striker dikabarkan sudah mendarat di tanah air. Mereka bahkan akan menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Nova Arianto bersama timnas Indonesia U17. Benar, seperti yang kita tahu, skuad Garuda Asia akan mengikuti ajang Piala Asia U17 2025 melawan Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Jelang turnamen itu, Nova Arianto pun sudah bergerak mempersiapkan tim dengan melakukan seleksi untuk menemukan komposisi terbaik. Pelatih yang sempat jadi asisten Sintayong tersebut juga terbuka dengan pemain diaspora yang masih memegang paspor Indonesia. Sebelumnya ada kiper diaspora asal Jerman Jason Yu yang dikabarkan sudah berada di tanah air. Dan kini ada dua nama lagi yang bakal bergabung, di mana melansir dari laporan Football Indonesia. Dua pemain diaspora tersebut adalah Alamar Wijaya dan Jami Gani yang keduanya berposisi sebagai striker. Alamar Wijaya masih berusia 16 tahun dan ia bermain untuk tim Australia Gold Coast U18 dan memiliki tinggi 175 cm. Sedangkan Jami Gani yang punya tinggi lebih jangkung, di mana walaupun usianya masih 16 tahun, ia berpostur 183 cm dan kini bermain di Real de Mer Lions U18 Australia. Dua pemain diaspora sudah tiba di Indonesia dan besok mereka akan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U17 di Jogja. Tulis Instagram Football Indonesia. Nah, terlepas dari itu, adapun Piala Asia U17 2025 sendiri dijadwalkan akan bergulir pada 3 hingga 20 April mendatang, yang mana Arab Saudi menjadi tuan rumah di turnamen ini.